Film berawal pada zaman dahulu kala. Ada seorang pendekar setingkat dewa yang bernama Nuwa. Sebelum meninggal, Nuwa mewariskan sebuah benda, pusaka berkekuatan tinggi yang bernama Van Son Bang. Dia menugaskan Dewa Kunlo untuk menjaganya. Pusaka tersebut dapat menyelamatkan dunia yang bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Waktu pun berganti dari masa ke masa. Hingga suatu saat, ada seorang kaisar keturunan Wa berhasil mendirikan dinasti Sang. 800 kerajaan dari seluruh penjuru bumi mengakui bahwa Raja Sang adalah raja dari segala raja. Namun setelah 500 masa pemerintahan dinasti Sang, satu kerajaan yang menantang, yaitu kerajaan hijau yang dipimpin oleh Raja Su. Kaisar dinasti Sang menugaskan putra keduanya, sekaligus jenderal terbaiknya, untuk memimpin pasukan besar. Dia bernama Hinsu. Namun setelah dirasa negosiasi tak membuahkan hasil, Yinsu mengerahkan pasukannya dengan brutal. Penyerangan pertama gagal. Tak disangka, pertahanan kerajaan hijau sangat kuat. Yunsu pun murka. Dia menutup penglihatan seluruh kuda perangnya. Kali ini Yunsu sendiri yang memimpin langsung penyerangannya. Setelah berhasil menundukkan dan menguasai kerajaan Shishou, para petinggi pasukan memburu keluarga Raja Su hingga ke wilayah makam. Zuan Yuan Jinsu pun bertarung dengan Raja Su. Su akhirnya berhasil menghabisi Raja Su. Terlihat putri Raja Su yang bernama Sudaji sedang berada dalam kereta. Dia memutuskan untuk mengakhirinya juga. Setelah melihat sang ayah tewas, Jinsu yang terluka meneteskan darahnya ke bawah makam, hingga tak sengaja membangkitkan siluman rubah yang terkurung ribuan tahun. Dan secara bersamaan badai salju pun menghantam. Suasana seketika menjadi hening setelah badai salju melanda. Dengan mengejutkan, Putri Sudaji yang telah tewas tiba-tiba bangkit. Ternyata tubuhnya dirasuki siluman rubah yang tak sengaja dibangkitkan oleh Yinsu lama. Para prajurit pun perlahan menghampirinya. Yinji putra Yinsu memerintahkan Jipa, putra Adipati Barat, untuk menghabisi Sudaji. Namun Jipa tak tega melakukannya. Dan saat Yinji akan menghabisinya, muncul Yinsu. Setelah memenangkan pertempuran, para prajurit bersantai sambil merayakan kemenangannya. Sementara Sudaji dibawa ke tenda oleh dia, memaafkan dan membiarkannya hidup karena terpesona dengan kecantikannya. Dengan mengejutkan, Sudaji mampu menyembuhkan luka Yunsu dalam sekejap. Dia juga menjanjikan mampu menjadikan Yunsu menjadi raja dunia. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kerajaan dinasti Sang. Seluruh rakyat pun menyambutnya dengan meriah. Yunsu menghadap kaisar dengan menyerahkan bukti jasa. Derajat itu terlihat Kaisar Yi yang sudah sangat tua merasa gembira dengan kemenangan putra keduanya. Yunsu juga memperlihatkan Sudaji kepada kakaknya yang sudah dinobatkan menjadi putra mahkota, penerus tata kerajaan. Untuk merayakan kemenangan, Kaisar mengadakan pesta. Terlihat para prajurit terlatih sedang menghibur Kaisar. Putra mahkota pun mengikuti gerakan mereka, yang membuat Kaisar tertawa gembira. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, putra mahkota melesatkan pedangnya kepada Kaisar hingga tewas, yang sontak saja membuat semua terkejut. Di
tak sengaja membuat putra mahkota tewas saat akan menghabisi Yinsu. Jipa terkejut karena menghabisi putra mahkota akan dihukum sangat berat beserta keluarganya. Jinji pun memohon ampunan kepada ayahnya untuk tidak menghukum Jipa. Tak disangka Yinsu memaafkan Jipa setelah kaisar dan putra mahkota tewas. Hanya Yinsu penerusnya. Dia pun menobatkan dirinya menjadi kaisar dinasti Shang. Di tempat lain di kediaman para dewa, mereka melihat dunia akan kacau setelah tewasnya kaisar. Rakyat akan sengsara dan kezaliman terjadi di mana-mana. Mereka pun memutuskan saatnya untuk menurunkan pusaka Fan Son Pang ke bumi untuk diserahkan kepada raja dari segala raja, karena hanya raja tersebut yang mampu membukanya. Dan Dewa Agung akan menentukan siapa yang akan diutus untuk mengirimkan pusakanya. Di istana, terlihat salah satu dewa bernama Jie dan dua pengawalnya, Neja dan Yang Jian, menawarkan diri untuk mengirimkan pusakanya. Dewa Agung menjelaskan, siapapun yang turun ke bumi dan menyentuh Fan Son Pang, maka seluruh kekuatan dewa akan menghilang dan tak akan bisa kembali lagi ke istana. Ia pun bersedia menanggung semua resikonya demi kedamaian dunia. Jinsu yang kini menjadi kaisar mengumumkan kepada dunia, kini dinasti Shang akan dipimpin olehnya dan keturunannya. Jinsu pun menyuruh pamannya yang bernama Bigan untuk meramalkan masa depan kepemimpinannya. Namun dengan mengejutkan ramalannya buruk, hingga langit pun seketika menjadi gelap. Binsu terkejut dengan hasil ramalannya. Bigger menjelaskan bahwa dinasti Shang akan hancur karena terkena kutukan. Ternyata putra mahkota tak sadar dirasuki oleh roh jahat hingga menewaskan kaisar. Semua ini adalah perbuatan Sudaji yang tak diketahui oleh siapapun, yang disetujui oleh Yunsu agar dia menjadi kaisar. Namun, gelar raja dari segala raja tak dinobatkan kepada Yunsu karena dia melakukan siasat buruk, memaksakan diri untuk menjadi kaisar. Menjelaskan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dinasti Shang, yaitu Yinsu harus mengorbankan dirinya, yang sontak saja membuat Jinji marah. Dia memohon kepada ayahnya untuk menyerahkan tahtanya, agar dia saja yang korbankan. Namun dengan mengejutkan, Yinsu bersumpah akan mengorbankan dirinya demi dinasti Shang. Dengan seketika langit pun menjadi cerah kembali. Jinji dan ibunya khawatir dengan ayahnya yang tak kunjung keluar dari ruangannya. Jinji pun pergi akan menjemput sang ayah untuk berkumpul. Namun saat di tengah perjalanan, Jinji mendengar sesuatu dari sebuah lorong kecil. Jinji dan Jipa mengejar siluman rubah putih hingga memasuki pelataran kaisar. Tak lama, Jinji melihat rubah tersebut memasuki kediaman kaisar. Mereka pun dengan segera mengejarnya karena ditakutkan akan membahayakan kaisar. Setelah memasuki ruangannya, Jinji terkejut melihat Sudaji berada di samping ayahnya.
Di tempat lain di wilayah Yiki, terlihat Adipati Barat bernama Sikan, ayah dari Jipa, sedang dirundung kesedihan karena hasil pertaniannya gagal. Panen yang disebabkan oleh kutukan yang menimpa kerajaan. Sang wilayah Yike dan wilayah lainnya terkena imbasnya. Putra pertama Jicham, yaitu kakak dari Jipa, menyarankan sang ayah untuk tidak memenuhi panggilan Jinsu ke istana karena merasa ada yang janggal dengan kejadian tewasnya kaisar dan putra mahkota dalam semalam. Da Jinju dengan terburu-buru menobatkan dirinya menjadi kaisar, lalu mendadak mengundang 4 adipati ke istana. Dia meyakini akan ada bencana jahat dari Jinsu, namun sang ayah tak bisa menolaknya. Dia tetap akan pergi. Dan akhirnya utusan Dewa Kununcia dan 2 pengawalnya turun ke bumi. Kini menjadi manusia biasa yang tak punya kekuatan sedikit pun. Namun 2 pengawalnya memiliki ilmu tingkat tinggi. Mereka tiba di gerbang istana, namun kesulitan untuk memasukinya. Ia pun menyuap kepala pengawal dengan memberikan pil ajaib agar bisa memasuki gerbang. Namun setelah tiba, mereka terkejut. Ternyata dikirim ke tempat pembangunan untuk dijadikan pekerja. Dan ternyata, mereka bertiga dijual oleh orang tadi untuk dijadikan pekerja paksa. Mereka dirantai kayu oleh petugas. Namun saat petugas akan menyakiti Jia tiba-tiba, seekor gajah mengamuk yang membuat ikatan kayu besar terlepas. Dia mengeluarkan kekuatannya namun sudah hilang. Dia pun memerintahkan 2 pengawalnya untuk menyelamatkan para pekerja dari kayu besar tersebut. Di istana kerajaan Jinsu, kedatangan seorang pendekar berilmu tinggi bernama Gombang dari Pulau Banyumas. Kedatangannya untuk menunjukkan kesaktian kepada kaisar. Dengan waktu yang bersamaan, dia pun dibawa ke istana yang dibawa oleh Jipa dan Yinji. Dia berhasil meyakinkan Yinji karena menyaksikan langsung kesaktian 2 pengawalnya. Tak banyak basa-basi, dia langsung menyerahkan pusaka Falsanpan kepada kaisar. Dia menjelaskan bahwa pusaka tersebut hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja untuk menyelamatkan umat manusia dan menghapus kutukan. Awalnya Yansu tak percaya, namun tiba-tiba Agung mau ikut bicara bahwa pusaka tersebut memiliki kekuatan sangat besar yang diciptakan langsung oleh leluhur dinasti Sang, yaitu Nuwa sang pendekar tak tertandingi. Namun untuk membuktikan keasliannya, harus dengan jiwa yang tewas.
行，我这就演示给您，还是配合仙家之。 Dia terkejut dengan yang dilakukan Yinsu yang meremehkan nyawa seseorang. Curiga dia bukan raja dari segala raja. Jika pusaka tersebut berada di tangan yang salah, akan bahaya disalahgunakan kekuatannya. Dia pun membuat siasat untuk kabur membawa kembali pusakanya. Dia akhirnya berhasil keluar dari istana, membawa kembali pusakanya. Hinji dan Jipa ditugaskan Kaisar untuk mengejarnya, hingga memasuki sebuah hutan. Mereka membagi tugasnya dengan dua arah yang berbeda. Dan akhirnya Hinji menemukan Jiene yang sedang berada di tengah tebing. 前面是主公，我为什么回家？就当我没来过。神宝是属于天下公主的，你看，可我不能这样。无辜之人难杀于大典之上，所谓的人间将士，马上给我！ Dengan tepat waktu, Cipa menyelamatkan Yinji. Cipa menyarankan untuk menyerahkan pusakanya, karena Kaisar tak akan berhenti mengejarnya. Ia menjelaskan bahwa Yunsu bukanlah raja dari segala raja. Jika pusaka diserahkan, maka dunia akan semakin kacau dan menderita. Sontak saja membuat Cipa marah, karena yang dia tahu Yunsu adalah seorang pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Tak lama Yanji pun sadar dari pingsannya. Dia juga berpikiran yang sama dengan Jipa, bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Saat akan menyakiti Jia, dua pengawalnya muncul. Lain di tengah laut yang mengerikan, Gongbao menemui gurunya untuk melaporkan bahwa pusaka Pang Senbang telah turun ke bumi. Dia meminta kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kesaktian Yang, Jian dan Neja. Akhirnya dia berhasil diselamatkan. Kedua pengawalnya meminta penjelasan, kenapa pusakanya tak jadi diberikan kepada Yinsu, atau dikembalikan lagi kepada Dewa Kunlun. Dia menjelaskan bahwa Yunsu bukan raja yang sesungguhnya. Dia harus menunggu kemunculan raja dari segala raja. Dan tiba-tiba petir turun ke bumi dengan sangat keras, hingga rombongan Adipati Cikan yang akan menuju istana berhenti. Lalu dia turun dari keretanya, dan mengejutkan Jichang menemukan seseorang yang baru lahir, yang diduga dari bangsa siluman. Jichang pun dengan lembut menggendongnya. Namun tiba-tiba dua pendekar muncul. Jichang menjelaskan, siapapun yang dilahirkan akan menjadi seseorang sesuai dengan didikannya. Meskipun bangsa siluman, jika dididik dengan baik maka akan menjadi baik. Pemikiran Jichang pun dibenarkan oleh Jia. Dia menyarankan agar dikirim ke Kulon, dibesarkan oleh Dewa Agun. Jichang pun menyetujuinya. Namun sebelum dibawa pergi, memberinya nama legacy. 我师父元氏把他送到昆仑山跟外人门下，得请西伯侯给孩子取个名，人人自然。君人此类天谴一下。 Dan akhirnya empat adipati bertemu. Sebelum menuju Kaisar, dia mengumpulkan mereka. Dia menjelaskan semuanya, lalu meminta bantuan untuk melengsarkan Jinsu dari tahtanya, dan mengangkat Jinji menjadi Kaisar yang baru.
karena dia meyakini bahwa Jinjilah raja dari segala raja. Pendapat mereka terbagi menjadi dua dan saling beradu argumen. Terdengar oleh Jipa yang kebetulan sedang berada di gua yang sama. 体消除烟点其他会自焚。再一个银甲主角，本妃正正提不进王，事关重大，岂能信口？天下共主，真让向四方来人，让王是天下。 Saat mereka masih berselisih pendapat, tiba-tiba Cicang yang memiliki kesaktian meramal mengungkap bahwa Yinsu sedang menipu semua orang. Jelasnya kaisar dan putra mahkota adalah ulahnya. Dia juga berbohong tentang sumpah yang akan mengorbankan dirinya. Jipa yang mendengar pernyataan tersebut muncul dan marah, melindungi nama baik kaisar. Namun dengan mengejutkan, Jicang mengenali bahwa Jipa adalah putranya yang selama 8 tahun tak bertemu. 聚众谋反，挺翻呀！无限大佬，居心何在？一个都别想走！我找到这把是一上王家士们。 Fatadipati akhirnya dibawa ke hadapan kaisar-kaisar, menyuruh Jicang untuk meramalkan kepemimpinan dirinya. Dengan mengejutkan, Jicang mengatakan bahwa kaisar akan tewas di tangan putranya sendiri, yang sontak saja membuat kaisar murka dan menganggap 4 adipati telah menjadi pengkhianat kerajaan. Dia menyuruh semua putra adipati untuk berdiri di depan ayahnya masing-masing. Kaisar yang kejam menurunkan perintah untuk menghabisi ayahnya masing-masing. Sebagai imbalannya, akan menggantikan posisi ayahnya menjadi adipati. Jika tidak menuruti perintah, maka seluruh keluarga adipati akan dimusnahkan. Yang sontak saja membuat 4 jenderal bergetar hebat. 被叛逆杀得最为清楚，这些奴隶制的下马，因为更有资格继承。谁能杀了自己的父亲，取而代之？发现！ 要现在就是为了现在是 3 adipati dan 1 jenderal tewas karena tak menuruti perintah kaisar. Yang tersisa hanya Jipa seorang. Dia tak tega jika harus menghabisi ayahnya sendiri. Namun jika tak dilakukan, maka keduanya akan tewas. Tiba akhirnya membuat siasat agar keduanya selamat. Dia mengatakan, jika ayahnya dihabisi, maka takkan ada saksi bahwa 4 adipati adalah seorang pengkhianat. Jicang harus meminta maaf di depan umum, agar semua rakyat mengetahui bahwa Jisang adalah saksi pengkhianatan 4 adipati. 他乃是首犯，这次大夺后密谋叛乱，其昌之罪，掩盖了罪恶，使天下人不明真相。你是让他公开谢罪呀！来人，把姬昌押入地。 Jipa akhirnya berhasil meyakinkan kaisar, hingga ayahnya tak jadi tewas. Menemui ayahnya yang sedang dikurung di bawah tanah, Jipa memaksa sang ayah untuk mengumumkan di depan umum bahwa dirinya seorang pengkhianat. Jika dilakukan, maka kaisar akan memaafkan dan memulangkannya ke Sike. Namun pendirian Jicang yang teguh menolak keras, tak mau memfitnah diri sendiri. Dan ketiga adipati, 只要你肯认错，就放你回西界，唐大一国，捏造卦象，煽动叛乱。完全这样的恶人是孩子，你是谁的儿子不太重要。 sang ratu meminta keadilan kepada suaminya karena kakaknya yang menjadi salah satu adipati telah tewas. Padahal 4 adipati adalah orang-orang yang paling setia kepada kerajaan. Ratu murka kepada gadis yang sedang bersama kaisar karena semua kekacauan ini muncul semenjak kehadiran dirinya di istana. Sang ratu yang tak kuat menahan emosi akan menghabisi Sudaji. Namun dengan mengajukan, sang ratulah yang tewas. Yang mendengar kematian ibunya, murka mengejar Sugaji. Namun saat akan dihabisi tiba-tiba,
kenapa Jinji melarikan diri setelah kemunculan kaisar. Dia dikejar oleh seluruh prajurit istana. Namun, yang berhasil mengejarnya pertama hanya Jipa, seorang Jipa yang sudah menjadi sahabatnya sejak kecil. Menyelamatkan Jinji untuk lari melalui gorong-gorong. Jipa menyarankan untuk bersembunyi di kediaman Tigan, pamannya yang menjadi pendeta agung, di sebuah kuil. Tak lama para jenderal dan prajurit pun muncul. Salah satu jenderal yang bernama Himbao mendatangi markas Jenderal Jipa. Dia marah karena curiga bahwa Yinji disembunyikan olehnya. 你把银条藏哪儿了？ Dengan waktu yang tepat, kakaknya Jipa yang bernama Chiko muncul. Dia mendatangi kerajaan karena mendengar info bahwa ayahnya dituduh menjadi pengkhianat. Dengan mengejutkan, dia mengatakan akan menyelamatkan sang ayah. 国舅父亲，门外的几辆马车上装满了奇珍异宝，再多珍宝也没有，我已经劝过父亲了。背信之事，不用担心，我正在想办法呢。只怕等不及了，父亲年迈体弱。 Chiko menemui Kaisar untuk memohon agar memaafkan ayahnya. Kaisar sangat menghormati Chiko karena kesaktian dan keberaniannya. Namun keputusan Kaisar tak bisa diubah. Jichang tetap akan dihukum. Chiko pun menantang Kaisar untuk menghentikannya jika mampu. 不待，请大王垂怜，放他回西，恐不堪牢狱之苦。我父亲年迈体弱，听凭大王不愿意替父认罪。父亲犯的可是死罪，我可以替他去死。 Si kakek tua, dia mendatangi kerajaan dengan sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba Jipa muncul menyerang. Dia menjelaskan kedatangannya ingin menemui Yinji. Dia pun diikat dan dibawa ke hadapan Yinji. Dia mengatakan bahwa raja dari segala raja adalah Yinji, bukan ayahnya. Namun Yinji dan Jipa masih percaya kepada Kaisar bahwa semua yang dilakukannya benar. Dan dialah raja dari segala raja. Hanya saja dia dihasut oleh siluman rubah. 来自天下公主，他才是要打开封神榜，拯救天下的人。父王，天下公主王只为不要妹我。你还信他？你父亲不是被妖狐所害。 Kaisar menemui Jichang untuk segera mengumumkan bahwa dirinya seorang pengkhianat. Jichang awalnya masih tetap dengan keteguhannya. Namun setelah melihat seruling Chiko di tangan Kaisar, dia terkejut. Ternyata Chiko sudah ditahan oleh Kaisar. Ada jalan lain. Chicangpo terpaksa harus mengakui perbuatan yang tak pernah diperbuatnya. Dia akan dibawa ke hadapan seluruh rakyat. Kaisar mendatangi kuil leluhurnya yang dikelola oleh saudaranya, yaitu Biga. Kedatangannya untuk meminta restu menikahi Sudaji. Kaisar tak mengetahui bahwa putranya berada di sana. Biga sudah merencanakan sebelumnya bersama Jipa dan Jinji akan membongkar kebenaran di depan Kaisar bahwa Sudaji adalah siluman rubah. 殷九，我说，凭什么说他是狐妖？真孽子！ Kaisar pun terkejut melihat putranya berada di sana. Kaisar juga tak percaya apa yang dikatakan saudaranya bahwa Sudaji adalah siluman rubah. Mereka berdua pun menyepakati perjanjian. Jika terbukti sudah disilumat, maka harus dihukum mati. Enji harus dimaafkan, dan 4 adipati harus dinyatakan tak bersalah. Namun jika tak terbukti, lakukan apapun yang ingin Kaisar lakukan, dan rela akan mengorbankan jantung ajaibnya untuk membuktikan kebenaran tersebut. 竟愿献出自己的心，诛杀狐妖，自大国后，昭雪教无罪，能做到。该。大王，即刻斩首！大王。 Dan akhirnya kebenaran terungkap sudah, bahwa Sudaji adalah siluman berubah. Namun dengan mengejutkan, Kaisar mengingkari janjinya yang ternyata. Dari awal pun, Kaisar sudah mengetahui siapa sebenarnya Sudaji. Kini Jipa dan Ninji akhirnya percaya bahwa Kaisar bukanlah raja dari segala raja. 是香味。只有他知道我要什么。的妖王了。太准了！ 把他拖出去！
Kaisar murka dan akan menghukum mati putranya. Dia juga memerintahkan Jipa untuk menghabisi ayahnya sendiri. Jika berhasil melakukannya, akan diangkat menjadi putra mahkota penerus dinasti Sang. 去杀了金上，给最后一次机会，就是为亲生儿子，要再让我失望认罪。Kaisar yang murka membakar kuil beserta altar leluhurnya demi keserakahan kekuasaan. Dan seorang wanita, Sudaji menjelaskan bahwa ratusan tahun yang lalu dia dikurung oleh Kaisar Sentan, leluhur Hinsu. Hanya keturunannya yang dapat membuka segelnya. Yang tak sengaja saat itu, darah Hinsu menetes ke segelnya hingga Sudaji berhasil bebas, lalu memasuki tubuh putri Raja Su yang sudah tewas dan berjanji akan mengabdi kepada Hinsu, membantu apa yang diinginkannya. 最想要的，帮你做了最想做的。 Keesokan harinya, Jipa membuat jasad ayahnya, yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Dan terlihat Inji akan dihukum di depan semua prajurit dan rakyatnya, namun saat akan dieksekusi tiba-tiba. Dengan mengejutkan, Yinji tewas dieksekusi oleh Yimbo. Kaisar pun bertarung melawan Jipa. Tak lama muncul Yang Dian dan Eje. Mereka terlambat menyelamatkan Yinji. Dia pun memerintahkan mereka berdua untuk segera membawa Yinji ke Kunlun. Dan akhirnya Kaisar berhasil dihabisi oleh Jipa. Hinbao yang melihatnya memanfaatkan kesempatan bahwa kini dinasti Sang dipimpin olehnya. Jipa dan pasukannya pun melarikan diri, membawa Jia keluar dari istana. Si pendekar hitam Gomba muncul dengan kesaktiannya dan menghidupkan patung hewan raksasa. Sementara Jipa dan pasukannya dihadang prajurit penjaga gerbang. Jipa mengumumkan bahwa Yun Su sudah tewas di tangannya. Jenderal Jiang yang memimpin penjaga gerbang akhirnya memihak kepada Jipa karena dendam kepada Kaisar. Akhirnya Jipa dan pasukannya berhasil keluar gerbang istana. Pasukan Jenderal Jiang kini berhadapan dengan pasukan Jenderal Ling Bao. Namun tak lama tiba-tiba Zhang yang masih hidup dibawa pergi oleh kudanya, memasuki markas perbatasan. Namun saat Shichang akan dihabisi oleh mereka, muncul Lagensi.
dia dikejar oleh hewan raksasa yang dikendalikan oleh Yin Bao, hingga berakhir di ujung tebing Gongbao mengejar. Jia ditugaskan gurunya untuk mendapatkan pusaka Function Bang, Gongbao yang mengendalikan makhluk raksasa dari kejauhan. Gembira melihat hidup Jia akan berakhir. Namun setelah duduk kuinya dibuang, Gongbao terkejut. Ternyata yang di hadapannya adalah Jipa. Tak disangka, ternyata legensi siluman kecil yang ditolong oleh Ji Chang ini sudah besar dalam waktu yang singkat. Dia masih ingat kebaikan Ji Chang yang menyelamatkan hidupnya, yang dianggap sebagai ayahnya. 来天子，孩子，我们回家。 Jipa dan kuda kesayangannya berhasil selamat dari kebrutalan Gombal. Jipa yang terluka parah di bawah kudanya menuju wilayah Siki, kediaman ayahnya. Sementara sang ayah sudah selamat berada di istananya. Dan akhirnya, dinasti Sang runtuh akibat keserakahan Kaisar Yonsu. Terlihat sudah, Ji berlari menghampiri Yonsu. Ia berusaha untuk menghidupkan kembali tuannya.